feel like I'm losing my mind. Waduh, sampai umumkan hal ini ke media. Memang ancaman timnas Indonesia tidak main-main. Ini yang dikatakan legenda Australia soal pelatih Tony Popovich. Dan ketakutannya menjelang pertandingan melawan Garuda. Simak beritanya sampai selesai. Wah, main agresif tadi malam. Pemain berdarah Indonesia ini berikan kontribusi positif sebelum berangkat ke Sydney. Apa yang dia lakukan untuk Oxford United? Tonton videonya sampai habis. Benar-benar negara tidak tahu malu. Kemarin menghujat timnas Indonesia. Sekarang jilat ludah sendiri malah dukung skuad Garuda lolos Pildun. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Simak beritanya hanya di sini. Wah. Pemain berdarah Indonesia ini tampil memukau kemarin malam. Bahkan bawa klubnya Nijmegen naik ke peringkat 10 besar klasemen. Bisa bikin Patrick Kluivert full senyum. Ini kronologi selengkapnya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Waduh, sampai umumkan hal ini ke media. Memang ancaman timnas Indonesia tidak main-main. Ini yang dikatakan legenda Australia soal pelatih Tony Popovich. Dan ketakutannya menjelang pertandingan melawan Garuda. Simak beritanya sampai selesai. Legenda sepak bola Australia Tim Cahill merasa khawatir menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Australia dan timnas Indonesia. Menurut Cahill, peluang Australia untuk gagal lolos ke Piala Dunia masih ada. Cahill juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelatih Australia, Tony Popovich. Meski tidak meragukan kemampuan mantan rekan setimnya itu, Cahill menganggap tugas Popovich sangat berat. Tony, saya pernah bermain dengannya. Dia orang yang hebat, kata Cahill seperti dikutip dari The Roar pada Minggu dalam kurung 16/3. Cahill juga menilai bahwa tim-tim di Asia, termasuk Indonesia, semakin kuat. Menurutnya, timnas Indonesia kini sudah setara dengan tim besar di kawasan Asia, terutama karena diperkuat banyak pemain naturalisasi berkualitas. Oleh karena itu, ia memperkirakan pertandingan melawan Indonesia pada 20 Maret 2025 tidak akan mudah bagi Australia. Tony memiliki pemain berbakat, tetapi jika melihat negara-negara seperti Indonesia, Arab Saudi, dan lainnya, mereka setara, bahkan ada yang lebih baik. Itulah realitas sepak bola saat ini, ujar Cahill. Ia pun berharap Popovich bisa mengatasi tantangan ini dengan baik. Saya mendoakan yang terbaik untuknya. Dia pelatih dan orang yang baik. Tapi dia butuh waktu untuk menerapkan strateginya karena waktu latihan bersama pemain sangat terbatas. Meski begitu, dia akan memaksimalkannya dan semoga bisa meraih hasil baik, kata Cahill. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin, sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sementara Australia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Setelah melawan Australia pada 20 Maret, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025. Bagaimana menurutmu? Apakah timnas Indonesia bisa optimis menang lawan Australia? Ayo, tulis pendapatmu di bawah. Wah. Main agresif tadi malam. Pemain berdarah Indonesia ini berikan kontribusi positif sebelum berangkat ke Sydney. Apa yang dia lakukan untuk Oxford United? Tonton videonya sampai habis. Ole Romeni kembali menjadi bagian dari skuad Oxford United saat menghadapi Watford dalam lanjutan EFL Championship 2024/2025 di Kassam Stadium, Sabtu dalam kurung 15 Maret 2025. Namun pada laga ini Romeni tidak dimainkan sebagai striker utama. Pemain berdarah Medan itu beroperasi di posisi gelandang serang, tepat di belakang penyerang utama Oxford United. Romeni tampil hingga menit ke-68 sebelum digantikan oleh Tyler Go-Oderham. Oxford United tampil mengesankan dan sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 berkat gol si Ricky Dembele pada menit ke-82.
Kemenangan ini sangat berarti karena membawa mereka naik ke posisi 18 klasemen sementara championship dengan koleksi 42 poin. Bagi Ole Romani, kemenangan ini juga menjadi momen spesial. Pasalnya, ini adalah laga terakhirnya bersama Oxford United sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia. Setelah pertandingan ini, Romani akan langsung terbang ke Sydney, Australia untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Banyak yang memprediksi bahwa Ole Romani akan langsung menjadi andalan di lini depan Timnas Indonesia. Bagaimana pandanganmu tentang Ole Romani? Apakah Ole bisa tampil ofensif saat bermain bersama skuad Garuda nanti? Jangan ragu untuk bagikan pandanganmu di kolom komentar. Benar-benar negara tidak tahu malu. Kemarin menghujat Timnas Indonesia. Sekarang jilat ludah sendiri malah dukung skuad Garuda lolos Pildun. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan? Simak beritanya hanya di sini. Media Vietnam kini justru memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia dalam perjuangannya menuju Piala Dunia 2026. Padahal biasanya mereka sering bersikap kritis terhadap Timnas Indonesia yang dianggap sebagai rival utama di Asia Tenggara. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Australia dan Bahrain. Demi mempersiapkan diri sebaik mungkin, PSSI telah memanggil 19 pemain diaspora yang kini resmi membela Merah Putih. 3 di antaranya Mil Audero dan James dan Joy Pelupes baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 10 Maret 2025. Kehadiran mereka membuat Timnas Indonesia semakin kuat dan mulai diperhitungkan oleh lawan-lawan di Asia. Bahkan beberapa pihak dari luar negeri mempertanyakan perubahan besar dalam skuad Indonesia dan meminta FIFA serta AFC untuk mengusutnya. Menariknya, Vietnam yang biasanya sering mengkritik kini justru mendukung perjuangan Indonesia. Media Vietnam dan Tri menilai bahwa skuad Patrick Kluivert masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026 jika mampu tampil konsisten di 4 laga tersisa. Tim asuhan Patrick Kluivert berada di peringkat ketiga setelah 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis dan Tri. Artinya, Indonesia berpeluang lolos ke putaran final jika mampu bermain apik di sisa laga. Meski begitu, Vietnam juga mengingatkan bahwa persaingan sangat ketat. Jika Timnas Indonesia kehilangan poin dalam 1 pertandingan saja, peluang mereka akan semakin sulit. Karena itu, laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 dianggap sebagai momen krusial yang bisa menentukan nasib Timnas Indonesia di kualifikasi ini. Pertandingan melawan Australia akan menjadi titik balik utama dalam perebutan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026, tulis Dantri. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan pendapat Dantri? Ataukah kamu ingin memberikan pandangan lain? Ayo, tuliskan pandanganmu di bawah. Wah, wah, wah. Pemain berdarah Indonesia ini tampil memukau kemarin malam. Bahkan bawa klubnya Nijmegen naik ke peringkat 10 besar klasemen. Bisa bikin Patrick Kluivert full senyum. Ini kronologi selengkapnya. Bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk tampil sebagai starter saat NEC Nijmegen menghadapi FC Utrecht dalam lanjutan Liga Belanda akhir pekan ini. Pemain berusia 27 tahun itu bermain penuh dalam laga yang berlangsung di Stadion Galgenwaard, Utrecht pada Sabtu dalam kurung 15 Maret 2025. Verdonk menunjukkan performa impresif dan berhasil membantu NEC Nijmegen meraih kemenangan 1-0 berkat gol penalti Vito Vencro Oij pada menit ke-82. Hasil ini membawa NEC Nijmegen naik ke posisi 10 besar klasemen Liga Belanda 2024 per 2025 dengan 29 poin dari 26 pertandingan. Sementara itu, FC Utrecht tetap bertahan di posisi ketiga dengan 49 poin. Berdasarkan penilaian SofaScore, Verdonk mendapatkan rating 7,3 berkat performa solidnya. Statistiknya pun cukup mengesankan dengan mencatatkan 7 sapuan, 2 intercept, 2 tackle, 47 operan sukses, serta memenangkan 3 dari 5 duel. Ia juga sukses memberikan 2 umpan kunci. Penampilan apik ini menjadi modal berharga bagi Verdonk sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia.
Setelah pertandingan ini, ia akan terbang ke Sydney untuk memenuhi panggilan Patrick Kluivert dalam laga melawan Australia dan Bahrain. Di skuad timnas Indonesia, Verdonk akan menghadapi persaingan ketat untuk posisi bek kiri. Selain harus bersaing dengan Nathan Chu Aon, Pratama Arhan, dan Saina Patinama, ia juga akan menghadapi pesaing baru, Dean James, yang baru saja mendapatkan izin dari FIFA untuk debut bersama timnas Indonesia di laga melawan Australia. Bagaimana menurutmu tentang performa Calvin Verdonk saat membela Nijmegen malam kemarin? Apakah penampilannya akan tetap stabil saat nanti melawan Australia? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Masih menyimpan sakit hati, Tom Haye jujur katakan ini di depan publik. Singgung kekecewaannya saat jumpa Bahrain di leg pertama. Apa yang dia sampaikan? Simak beritanya berikut ini. Tom Haye berbicara tentang pertandingan penting timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua laga ini sangat krusial bagi timnas Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Selain itu, pertandingan melawan Bahrain juga menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membalas hasil kurang memuaskan di pertemuan sebelumnya. Pada laga sebelumnya di markas Bahrain, Indonesia hampir meraih kemenangan, tetapi hasil akhir harus berakhir imbang 2-2 akibat beberapa keputusan kontroversial. 3 hal yang dianggap merugikan Indonesia dalam laga itu adalah gol Bahrain yang diduga offside, potensi penalti yang diabaikan wasit, serta kartu merah untuk Rachmat Irianto. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menegaskan bahwa tim harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup dan membutuhkan tambahan poin untuk mengejar Jepang yang ada di puncak. Sekarang kami menghadapi pertandingan sulit di Australia, ujar Haye dalam kanal YouTube The Haye Way. Tapi ini juga laga yang kami nantikan, jadi saya sangat bersemangat, termasuk pertandingan melawan Bahrain. Haye masih mengingat kekecewaan saat timnas Indonesia gagal menang melawan Bahrain di pertemuan sebelumnya. Hal itu semakin memotivasi tim untuk berjuang lebih keras demi meraih kemenangan, terutama saat bermain di kandang sendiri di hadapan para supporter. Saat kami bermain di Bahrain, semua orang tahu apa yang terjadi. Kami sempat memimpin dan hampir menang, tapi karena beberapa keadaan, hasilnya berbeda, tambahnya. Haye pun menegaskan bahwa kemenangan atas Australia dan Bahrain akan menjadi modal besar bagi timnas Indonesia untuk terus bersaing menuju Piala Dunia. Menurut saya, semua orang di Indonesia juga sangat bersemangat dan menantikan pertandingan ini. Kami hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran, yaitu kemenangan, tutup Haye. Bagaimana menurut pandanganmu tentang pernyataan Tom Haye? Apakah kamu juga masih kesal dengan perlakuan wasit dan Bahrain ke skuad Garuda? Ataukah kamu sudah memaafkan peristiwa tersebut? Ayo, jangan ragu untuk memberikan pandanganmu di komentar. Berikan pesan penting sebelum berangkat. Erick Thohir yakinkan bahwa timnas U17 punya potensi besar. Apa yang dia sampaikan? Simak berita lengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pesan penting kepada timnas U-Strip 17 Indonesia yang akan bertanding di Piala Asia U-Strip 17 2025. Pada Sabtu dalam kurung 15 Maret 2025, Erick Thohir secara resmi melepas keberangkatan timnas U-Strip 17 ke Arab Saudi, tempat turnamen akan berlangsung pada 3 hingga 20 April 2025. Meski kompetisi masih beberapa minggu lagi, Putu Panji dan rekan-rekannya berangkat lebih awal untuk menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Uni Emirat Arab. Selama di sana mereka akan menjalani 3 laga uji coba, yaitu melawan Cina dalam kurung 20 Maret, UEA dalam kurung 26 Maret, dan Australia dalam kurung 29 Maret. Erick Thohir menegaskan bahwa timnas U-Strip 17 harus memiliki mental juara dan siap menghadapi tekanan. Target yang dicanangkan adalah lolos dari fase grup dan melangkah ke Piala Dunia U-Strip 17 2025 di Qatar pada November mendatang. Saya yakin tim ini punya potensi besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kalau mau lolos ke Piala Dunia, kalian harus berani menghadapi tekanan. Itulah yang membedakan pemenang dari yang kalah, ujar Erick. Ia juga mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan mengutamakan kerja sama tim dibandingkan kemampuan individu.
Selain itu, Erik meminta mereka mengurangi gangguan termasuk media sosial agar bisa berkonsentrasi penuh menghadapi turnamen. Fokus dulu beberapa hari ke depan, jangan ada sosial media. Yang lebih penting adalah kerja sama tim, bukan individu. Semua pertandingan di fase grup itu krusial. Lawan kita memang tim besar, tapi kita harus lebih besar dari mereka, tambahnya. Di Piala Asia U-Strip 17 2025, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dua tim teratas dari masing-masing grup akan lolos ke perempat final dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U-Strip 17. Piala Dunia U-Strip 17 2025 akan diikuti 48 tim, dengan Asia mendapatkan jatah 9 wakil, termasuk tuan rumah Qatar. Nah, ini dia mental juara. Pemain lokal yang tidak pernah gentar meski salah satu saingannya adalah pencetak gol Liga Inggris. Bahkan sampai bikin pernyataan begini. Apa yang dia ucapkan? Ini berita lengkapnya, tonton sampai selesai. Septian Bagaskara bertekad mencetak gol debutnya bersama Timnas Indonesia meski harus bersaing dengan para pemain top, termasuk debutan oleh Romagne. Bagas, sapaan akrabnya, menjadi salah satu wajah baru di skuad Garuda di era kepelatihan Patrick Kluivert. Penyerang Dewa United itu menyadari persaingan di lini depan sangat ketat dengan kehadiran pemain seperti Ole Romagne, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangoen. Selain itu, ia juga harus bersaing dengan striker Liga 1 yang sudah lebih dulu menjadi langganan Timnas Indonesia seperti Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka. Meski demikian, Bagas tidak gentar. Ia justru menegaskan bahwa setiap pemain harus saling mendukung demi kepentingan tim. Kalau soal persaingan, saya pikir semua pemain harus saling dukung satu sama lain. Pelatih punya wewenang untuk memutuskan siapa yang bermain dan kewajiban kita adalah saling mendukung demi Timnas Indonesia, ujar Bagas dikutip dari situs resmi Liga Indonesia Baru. Mengenai target pribadinya, Bagas ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan siap menghadapi tantangan baru di Timnas Indonesia. Yang jelas, saya ingin memaksimalkan kesempatan ini sebaik mungkin, ujar pemain yang sudah mengoleksi 7 gol bersama Dewa United musim ini. Bagas optimistis dan siap berjuang memberikan yang terbaik untuk skuad Garuda, baik dengan mencetak gol maupun berkontribusi dalam permainan tim. Impian masa kecil. Tom Haye ungkap mimpinya lolos Piala Dunia. Berikut berita lengkapnya. Tom Haye tidak menutup mata terhadap impiannya tampil di Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda semakin dekat dengan ajang prestisius tersebut setelah tampil mengejutkan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia menempati peringkat ketiga grup C, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Jika mampu finish sebagai runner-up grup, Timnas Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun persaingan di grup ini sangat ketat dan Indonesia juga harus mewaspadai tim di bawahnya yang memiliki selisih poin tipis. Bagi Tom Haye, impian menuju Piala Dunia semakin nyata saat Timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Ya, bermimpi itu selalu diperbolehkan, ujar Haye dikutip dari Football Premier. Saya adalah seseorang yang lebih suka fokus pada segala hal yang dekat, tambahnya. Haye, yang kini bermain untuk Almere City, mengakui bahwa persaingan di grup C sangat menarik. Awalnya, Timnas Indonesia dipandang sebelah mata karena memiliki peringkat FIFA paling rendah di grup. Namun, pasukan Garuda justru mampu tampil mengejutkan dengan mengalahkan Arab Saudi serta menahan imbang Australia dan Bahrain. Tentu saja Anda mulai berpikir bahwa lolos ke Piala Dunia itu mungkin lanjutnya. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain. Setelah bertanding di Sydney, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 25 Maret 2025. Tom Haye menegaskan bahwa 2 pertandingan ini sangat penting dan berpeluang menentukan nasib Indonesia di Piala Dunia. Saya telah memainkan beberapa pertandingan penting, kata Haye. Namun pertandingan-pertandingan ini pasti termasuk dalam kategori yang terpenting dalam hidup saya, tutupnya.